7 cara hemat uang dapur tapi tetap bisa nabung emas setiap bulan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi, apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Kadang aku suka mikir sambil ngaduk sayur di dapur, kok ya uang itu rasanya kayak tamu yang numpang lewat sebentar, lalu pamit tanpa salam. Baru gajian, niatnya tenang, besoknya sudah mulai mikir ini beli apa, itu kurang apa, belum lagi godaan diskon yang tulisannya besar tapi manfaatnya kecil. Lucunya, kita sering lebih jago ngatur perasaan orang serumah daripada ngatur isi dompet sendiri. Padahal capek itu bukan cuma badan, tapi juga pikiran yang tiap malam mikir besok masih cukup enggak ya? Uang dapur, aku yakin kamu juga pernah ngerasain berdiri di depan rak belanja sambil debat batin sendiri, ini penting atau cuma lapar mata? Ini kebutuhan atau cuma pengen biar kelihatan kayak ibu-ibu lain? Kadang pengen ketawa sendiri, kita ini ibu rumah tangga, apa atlet lomba belanja sih? Kok rasanya tiap hari kayak kejar target? Belum lagi kalau buka media sosial, lihat orang lain hidupnya rapi, masaknya estetik, nabung emas jalan terus, langsung muncul rasa, kok hidup aku begini-begini aja ya? Padahal yang kita lihat cuma potongan terbaik mereka, bukan pusingnya pas tutup buku pengeluaran. Sampai akhirnya aku sadar, masalahnya bukan di uang yang kurang, tapi di cara kita berdamai sama kenyataan dan ngatur ritme hidup sendiri. Kita terlalu sering keras sama diri sendiri, pengen sempurna, pengen kayak orang lain, padahal yang kita butuhin cuma tenang dan cukup. Dari situ aku mulai belajar pelan-pelan sambil ketawa sendiri, sambil nyentil diri sendiri juga bahwa hemat itu bukan pelit, nabung itu bukan mimpi, dan ibu rumah tangga juga berhak punya rasa aman soal masa depan, walaupun mulainya dari dapur kecil dan uang yang kelihatannya receh. Cara pertama yang paling berat tapi paling mengubah hidupku adalah berhenti belanja pakai perasaan. Karena jujur saja, selama ini aku sering belanja bukan karena butuh, tapi karena capek, karena pengen dihargai, atau sekadar pengen senang sebentar. Kadang cuma habis marah sama anak, langsung pengen beli minuman manis. Kadang habis beres-beberes rumah, pengen jajan sebagai hadiah kecil buat diri sendiri, padahal kalau dikumpulin, itu semua jadi bocor halus yang bikin uang dapur cepat habis tanpa terasa. Aku baru sadar setelah suatu hari buka dompet dan isinya tinggal recehan. Padahal rasanya belum belanja banyak. Dan dari situ aku belajar berhenti sejenak sebelum beli sesuatu. Nanya ke diri sendiri, ini benar butuh atau cuma pengen? Dan lucunya, banyak keinginan langsung hilang begitu ditanya begitu. Cara kedua yang paling bikin aku terkejut hasilnya adalah mulai nyisihin uang di awal, bukan nunggu sisa. Karena selama ini aku selalu bohong ke diri sendiri dengan bilang nanti juga nabung kalau masih ada. Tapi ternyata kenyataannya tidak pernah ada yang namanya sisa, karena kebutuhan selalu terasa lebih banyak dari uang. Akhirnya aku coba cara baru, begitu uang masuk, langsung aku ambil sedikit buat nabung emas. Jumlahnya kecil banget sampai tidak bikin sesak, tapi karena dilakukan di awal, rasanya lebih ringan dan tidak ada drama. Lama-kelamaan aku malah terbiasa. Dan anehnya, uang dapur tetap jalan, seolah otak kita bisa menyesuaikan dengan kondisi baru kalau sudah dibiasakan. Cara ketiga, aku mulai berdamai dengan dapur dan berhenti merasa harus masak sempurna setiap hari. Karena dulu, aku sering stres sendiri lihat masakan orang lain di media sosial yang rapi, cantik, dan kelihatan mahal. Padahal kenyataannya, anak dan suami tidak butuh menu estetik. Mereka butuh makan yang cukup dan penuh cinta. Sejak aku berhenti memaksakan menu aneh-aneh, aku jadi lebih hemat, lebih tenang,
dan lebih menikmati proses masak. Bahkan kadang cuma telur dadar sama sayur bening, tapi rasanya jauh lebih bahagia karena tidak ada beban pembuktian apapun. Cara keempat adalah mulai jujur sama diri sendiri lewat catatan pengeluaran. Bukan yang ribet pakai tabel warna-warni, tapi cukup jujur nulis habis beli apa hari ini. Dari situ aku kaget sendiri melihat ternyata kebocoran paling besar bukan dari belanja besar, tapi dari jajan kecil yang sering dianggap tidak penting. Kopi 1.000-2.000, camilan gorengan panas di waktu sore, jajanan anak yang katanya cuma sedikit. Kalau dikumpulin bisa jadi uang emas sebulan. Dari situ aku belajar bukan melarang diri, tapi membatasi dengan sadar. Cara kelima yang paling susah secara emosional adalah belajar bilang tidak, terutama ke diri sendiri dan ke rasa gengsi. Dulu aku sering beli sesuatu cuman karena takut dibilang ketinggalan, takut kelihatan tidak mampu, atau takut dianggap pelit. Tapi lama-lama aku capek hidup untuk terlihat baik di mata orang lain, sementara dompet sendiri ngos-ngosan. Waktu aku mulai berani bilang tidak, ternyata dunia tidak runtuh, orang tidak menjauh, dan aku justru merasa lebih berdaulat atas hidup sendiri. Cara keenam adalah mengubah cara pandang tentang nabung emas. Karena dulu aku pikir emas itu cuma buat orang berduit, orang yang hidupnya sudah mapan. Ternyata aku salah besar. Justru emas itu cocok buat orang biasa seperti kita, yang butuh pegangan jangka panjang sedikit demi sedikit. Waktu pertama kali punya emas meski kecil, rasanya bukan soal nilainya, tapi rasa aman yang tumbuh pelan-pelan. Seperti punya sandaran kalau suatu hari ada kebutuhan mendadak. Cara ketujuh adalah berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Karena ini yang paling menguras energi tanpa kita sadari. Melihat orang lain liburan, belanja, atau hidup kelihatan enak sering bikin hati panas, padahal kita tidak tahu ceritanya seperti apa. Saat aku mulai fokus ke perjalanan keluargaku sendiri, aku jadi lebih tenang dan bersyukur. Karena ternyata rezeki itu bukan soal banyaknya, tapi soal cukup dan terasa. Semua perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan, pelan, dan penuh proses jatuh bangun. Ada hari di mana aku berhasil hemat, ada hari di mana aku kepleset lagi, tapi bedanya sekarang aku tidak menyalahkan diri sendiri. Aku belajar bahwa mengatur uang itu bukan tentang sempurna, tapi tentang sadar dan mau terus belajar. Kadang aku juga ketawa sendiri, mengingat dulu aku mikir nabung emas itu cuma mimpi. Padahal sekarang walau sedikit, tapi nyata. Rasanya seperti punya pegangan kecil yang bikin hati lebih tenang. Apalagi saat memikirkan masa depan anak dan keluarga. Dan dari situ aku sadar, perubahan besar memang selalu dimulai dari langkah kecil yang sering diremehkan. Setiap ibu punya perjuangannya sendiri, dan tidak semua terlihat dari luar. Ada yang kelihatan biasa saja, tapi di dalamnya penuh perhitungan, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah putus. Mengatur uang dapur itu bukan sekadar soal angka, tapi soal cinta, tanggung jawab, dan harapan untuk keluarga yang lebih baik. Dan kalau kamu sekarang sedang di fase capek, ngerasa uang selalu kurang, atau merasa gagal jadi ibu yang baik, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu tidak sendirian. Kita semua sedang belajar. Dan setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini, itu sedang membangun masa depan yang lebih aman, pelan-pelan. Yang penting bukan seberapa besar hasilnya sekarang, tapi seberapa konsisten kita mau berubah. Karena dari kebiasaan kecil itulah, tabungan emas itu akhirnya bukan cuma jadi impian, tapi jadi kenyataan yang bisa kamu banggakan tanpa harus pamer ke siapapun. Kadang kita lupa ya, kalau jadi ibu itu bukan cuma soal masak dan ngatur rumah, tapi juga soal bertahan sambil pura-pura kuat. Padahal hati lagi mikir saldo tinggal segini, tapi besok harus masak apa. Kita sering ngerasa gagal cuman karena dompet tipis, padahal sebenarnya kita lagi berjuang hebat banget. Lucunya,
Dunia sering memuji yang pamer hasil, tapi jarang tepuk tangan buat ibu yang diam-diam belajar hemat, tahan gengsi, dan tetap senyum walau pengen jajan tapi ditahan dulu demi akhir bulan yang lebih aman. Pelan-pelan saja, tidak usah lomba sama siapapun, karena hidup bukan kompetisi. Siapa paling cepat kaya? Tapi siapa yang paling tahan jatuh tanpa nyalahin diri sendiri? Nabung emas sedikit demi sedikit itu bukan soal jumlahnya, tapi soal bukti bahwa kita masih peduli sama masa depan, walau hari ini penuh kompromi. Dan kalau suatu hari kamu ngerasa capek, ingat saja, kamu bukan pelit, kamu cuma lagi pintar mengatur hidup. Meski kadang disangka so irit sama orang yang tidak pernah bayarin dapurmu, jadi kalau hari ini kamu masih berjuang, masih ngitung receh sambil mikir besok gimana, tenang, kamu tidak sendirian. Kita ini sama-sama sedang belajar jadi versi ibu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Dan siapa tahu, dari dapur sederhana inilah nanti lahir masa depan yang jauh lebih aman, lebih hangat, dan diam-diam bikin kita bangga sama diri sendiri. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.